Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Sahabat Eljon dan Pageant Lovers dimanapun Anda berada, salam jumpa. Kembali lagi bersama saya Yuni Keswandi, Putri Bumi Indonesia 2021 dalam karantina virtual hari kelima Miss Chinese Indonesia 2022 The Spirit of Chinese Culture. Nah, sahabat Eljon dan Pageant Lovers dimanapun Anda berada, kali ini kita akan kembali mendengarkan materi dari narasumber yang pastinya nggak kalah hebat dan membawakan materi juga yang pastinya nggak kalah menginspirasi kita semua. Nah, kira-kira siapakah yang akan membawakan materi kita pada hari ini? Langsung saja kita sambut Ketua Umum Yayasan Eljon Indonesia, Bapak Martinus Joni Sugiarto, atau yang kita akrab panggil dengan sebutan Dedi. Halo Dedi, selamat pagi. Halo Yunike. Wih, baju kamu keren banget hari ini ya. Iya. Wih, tambah cantik deh. Makasih loh Dedi. Ini khusus buat ketemu Dedi hari ini. Wih, keren. Apa kabarnya Dedi pagi hari ini? Baik, oke Dedi. Sebelum kita mendengarkan materi dari Dedi, kita mau mendengarkan yel-yel dari teman-teman dulu ya. Dedi, izin Dedi. Sekalian juga nih teman-teman, setelah kalian menyebutkan yel-yel kalian, boleh langsung memperkenalkan diri lagi. Mulai dari finalis nomor 1 dan dilanjutkan ke finalis berikutnya. Silakan teman-teman finalis. Halo teman-teman semua, kita mulai ya. 大家好，我们是一名华裔小姐候选人 Miss Chinese Indonesia 2022 The Truly Beauty Pesona Budaya Indonesia. 谢谢。 Halo, 大家好, saya Jocelyn, finalis nomor 2. I'm 19 years old. Saat ini saya sedang menempuh kuliah sebagai mahasiswi psikologi. 谢谢. Hi everyone, my name is Gabriela Flavia Taslim and you can call me Gabby. I'm 21 years old and I'm currently working as a business development. Thank you. Dajiahao,我叫 Felita, finalist number 5. I'm 18 years old. I live and I grew up in Jakarta, and my current occupation is a fashion design student. Terima kasih. Halo, nama saya Nicole Dharma Cahyani, biasa dipanggil Nicole. Saya finalis nomor 06. Tahun ini saya berumur 19 tahun dan sekarang saya sedang menjadi mahasiswi Pelita Harapan jurusan Ilmu Komunikasi. Terima kasih. 大家好，我叫 Michelle Tan. Saya umurnya 18 tahun. Saya mahasiswi akuntansi Universitas Taruman Negara. Terima kasih. 大家好, my name is Michelle, finalis nomor 9, berusia 19 tahun. Saya adalah seorang mahasiswi ilmu komunikasi. Terima kasih. 大家好，我叫 Joan Angelina. I'm 20 years old. I'm currently pursuing my bachelor's degree in engineering at Institut Teknologi Bandung. 谢谢大家。 Good morning, everyone. My name is Kimberlyn Sugianto. I'm 21 years old. I'm a Bachelor of Arts in Design Communication from LaSalle College of the Arts, Singapore. Thank you. Halo sahabat Eljon dan teman-teman semua, 大家早上好. Saya Mulan Kau, finalis nomor 14, usia 19 tahun. Saya seorang guru Mandarin. Terima kasih. 大家好, saya Jessica Sofia atau Huang Qingqing. Saya berumur 18 tahun dan saat ini saya sedang berkuliah di Universitas LSPR, jurusan Marketing Communication. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih teman-teman. Jadi itu dia tadi kita sudah mendengarkan yel-yel dan perkenalan dari teman-teman finalis kita. Langsung aja nih Dedi, boleh dipaparkan materinya karena kita sudah nggak sabar untuk mendapatkan ilmu baru dari Dedi. Silakan Dedi. Oke, terima kasih. Selamat pagi semua finalis. Materi untuk hari ini. Nah, sahabat Eljon,
juga para finalis kalian. Ini contoh komunikasi yang saya tampilkan. Setiap hari Anda masuk ke kelas saya pasti akan introduce saya lagi. Itu kita pengen komunikasi itu dilakukan secara konsisten. Jadi setiap pagi, setiap saya membawakan materi kemanapun saya pergi, walaupun dalam satu event 5 kali saya harus tampil, 5 kali selalu saya tampilkan perkenalan diri saya. Nah, nanti buat finalis yang kuliah ngambil communication, mungkin bisa jelasin tuh. Kenapa? Alasannya apa harus ditampilkan seperti itu? Kebenaran sebatas pengetahuan. Nah, apa yang dimaksud dengan kebenaran sebatas pengetahuan? Nah, ini nanti kita akan bahas bagaimana detailnya. Kebenaran menurut anak kecil dan orang tua berbeda nggak? Pasti berbeda dong ya. Jadi anak kecil dia melihat apa yang ada di sekitarnya, melihat apa yang dilakukan oleh ibu, oleh ayah, atau oleh kakak, itulah kebenaran menurut dia. Itu akan terekam di otaknya anak-anak, sehingga anak-anak kadang-kadang dengan lugunya bercerita sesuatu yang membuat orang-orang tertawa. Demikian pengetahuan seorang anak. Mereka dengan mudah merekam apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Jadi hati-hati kalau orang tuanya sering berantem di depan anaknya, nanti anaknya merasa berantem suami istri, papa dan mama itu adalah hal yang biasa. Itu adalah kebenaran. Akibatnya pada suatu saat dia nikah nanti, dia juga akan mengulangin kebiasaan yang dia lihat. Kalau seorang anak kecil melihat bagaimana katakanlah papanya menempeleng atau memukul atau maki-maki ibunya, mungkin pada suatu saat anak itu dewasa, dia akan menganggap itu adalah sebuah kewajaran. Jadi hati-hati memberikan contoh kepada anak-anak. Jangan sampai mereka merekam sesuatu yang negatif. Jangan sampai mereka merekam sesuatu yang tidak baik buat masa depannya. Karena semua orang tua pasti inginkan anaknya hidup yang bahagia, hidup yang terbaik buat masa depan anak-anak. Tapi kalau perilaku orang tua di depan anaknya tidak mendidik, justru menunjukkan hal-hal yang negatif, ini akan membuat anak itu menganggap yang negatif itu adalah sebuah hal yang kebiasaan. Itu adalah wajar menurut dia. Karena itu yang dia lihat. Kebenaran menurut seorang siswa SD sama mahasiswa, beda nggak? Nah, nanti pengen kita tanyain kepada para finalis. Pada saat Anda SD, dengan saat ini, sebagian yang sedang kuliah, sebagian yang sudah selesai kuliah, sama nggak pendapat Anda tentang sesuatu? Dalam banyak hal, Anda bisa memberikan contoh-contoh. Sehingga Anda mengetahui bahwa kebenaran pada saat Anda SD belum tentu adalah kebenaran menurut Anda yang sudah dewasa. Misalnya pengetahuan pada saat penjajah. Pada saat penjajah tentu dia akan mempromosikan sesuatu yang menguntungkan mereka, yang memarginalkan masyarakat kita. Mungkin juga dibarengin dengan promosi-promosi adu domba antara sesama suku masyarakat, sesuai dengan kepentingan si penjajah itu sendiri. Nah, dengan berita yang masif, dengan berita yang terus-menerus, sehingga banyak masyarakat menganggap apa yang diceritakan oleh penjajah itu adalah kebenaran. Ini sangat berbahaya. Bagaimana dia mengembuskan promosi-promosi, misalnya penjajah mempromosikan anak perempuan tidak usah sekolah tinggi-tinggi, toh nanti akan masuk dapur juga. Akhirnya ini kemakan oleh masyarakat. Akhirnya banyak orang tua yang mengatakan kepada anak perempuannya, udahlah kamu ngapain sekolah tinggi-tinggi.
Mendingan kakak kamu aja yang cowok sekolah. Toh sebentar lagi kamu nikah, kamu masuk dapur juga, gendong anak, bersihin rumah, jaga rumah. Udah nggak usah kuliah. Ini kan berbahaya. Ini kan pembodohan oleh penjajah. Nah, tapi karena dia mempromosikan, mensosialisasikan itu secara masif, akhirnya masyarakat-masyarakat tertentu menganggap itu benar. Walaupun tidak 100% masyarakat yang menganggap itu benar ya. Tetapi sebagian masyarakat menganggap itu kebenaran. Akhirnya diikutin. Akhirnya dalam keluarganya yang harusnya ada 5 yang menjadi sarjana, hanya 2 yang jadi sarjana. Yang 3 ya cukuplah ke dapur aja gitu. Nah, hal-hal demikian cukup berbahaya. Jadi pengetahuan kita satu masa ke masa yang lain itu tetap akan berubah, bergeser sesuai dengan kepentingan orang-orang tertentu. Coba sekarang, kalau kita sakit, kebenaran itu mungkin harus diceritakan oleh dokter. Kalau Anda sakit terus perginya berobat kepada seorang dukun, itu nanti bisa kebalik-balik. Atau berobatnya ke seorang arsitek gitu. Kan nggak nyambung. Jadi kebenaran itu ya harus sesuai dengan pengetahuan. Pengetahuan seorang dokter, dia bisa memberikan pengetahuan yang benar tentang penyakitnya. Karena dia sudah kuliah, sudah pelajarin dan punya pengalaman bagaimana mengobatin orang, bagaimana melihat, mendeteksi indikasi-indikasi, kalau orang itu begini berarti sakitnya ini. Jadi dia bisa fokus, oke nanti di lab darahnya kita cek segala macam. Nah itu kebenaran yang harus dipertanyakan, yang harus kita tanya kepada orang-orang yang profesional. Misalnya Anda mau belajar agama, terus ada seseorang yang kemarinnya tukang becak, tahu-tahu hari ini dia menjadi seorang pemuka agama. Bagaimana dia membranding dirinya seolah-olah dia jago agama. Terus Anda mau belajar masalah pengetahuan agama, Anda belajar kepada dia. Padahal dia baru belajar kemarin. Akhirnya ilmu yang dikasihkan bisa ilmu-ilmu sesat. Ilmu-ilmu yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah agama itu sendiri. Nah, akibatnya Anda ikut sesat deh. Kita mau kuliah, kemana kita pergi? Ya, kita mau belajar kepada siapa? Kepada dosen kita tentunya, kepada profesor. Tentu mereka akan memberikan pengetahuan-pengetahuan secara ilmiah yang benar. Ya, Anda pengen tahu masalah hukum? Ya, jangan tanya sama tukang becak. Gitu. Tanyanya ya kepada pengacara. Mereka tahu dalih-dalih hukum mana yang benar gitu. Mereka hafal biasanya. Karena pekerjaan mereka begitu dan latar belakang mereka juga belajar tentang hukum. Ada hukum pidana, ada hukum perdata, dan banyak lagi, ada hukum internasional. Nah, kalau kita pengen tahu masalah hukum, kita belajarnya ya kepada pengacara kita atau kepada ahli hukum, bukan kepada tukang becak gitu loh. Nanti diberikan wawasan yang berlainan, terus kita anggap itu benar, habis itu kita ngotot dengan kebenaran yang kita anggap benar. Ya, oleh karena itu kebenaran yang kita tahu belum tentu absolut, belum tentu benar. Tergantung dari siapa yang memberikan wawasan kepada kita. Jadi kita harus cerdas mensiasatin, cerdas memikirkan, jangan menerima hanya pakai perasaan aja. Olah dengan logika-logika kita. Kebenaran akan berkembang seiring dengan ilmu pengetahuan. Nah, ini banyak ilmu pengetahuan, mungkin paradigma sebuah ilmu pengetahuan, itu setiap detik diketemukan paradigma baru di dunia ini. Mungkin setiap detik. Begitu banyak paradigma baru yang diketemukan di dalam ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, pada saat Anda mendapat sebuah ilmu pengetahuan yang pada saat itu benar, mungkin 10 tahun lagi menjadi tidak benar. Ini contohnya nih, saya bermain HP, katakanlah 25 tahun yang lalu. Pada saat itu, HP itu nggak boleh dicas kalau baterainya tidak kita habiskan dulu. Jadi dia harus sampai 0. Pada saat itu kebenaran yang menurut kita, karena disosialisasikan oleh penjual HP, memang begitu. Jadi kamu kalau mau ngecas lagi, kamu harus nolkan dulu.
baterainya. Kalau kamu baterainya masih ada terus kamu cas, dia akan meledak. Dia akan rusak. Nah, makanya ada alat yang namanya discharger. Jadi kalau kita besok pagi mau berangkat, di dalam HP kita masih ada seperempat, kita mau ngecas nggak bisa, besok kalau kita bawa 3 jam sudah habis, akhirnya baterainya kita lepas, kita masukkan kepada sebuah alat yang namanya discharger. Masuk ke situ, dinolkan dulu. Setelah nol, baru kita pindahkan kepada chargernya. Baru kita ngecas lagi. Nah, ilmu pengetahuan itu, pada saat itu kebenaran adalah itu. Kalau kebenaran sekarang apa? Kita bisa ngecas setiap saat. Gitu. Jadi, dengan ditemukan paradigma baru. Jadi jangan kita ngotot dengan sebuah kebenaran yang menurut kita itu benar, padahal sudah kita dapat 3 tahun yang lalu. Mungkin pengetahuan 3 tahun yang lalu sama pengetahuan sekarang udah berbeda banget. Gitu. Itu yang harus menjadi concern kita, sehingga kita tidak sering-sering kebawa emosi, kebawa ngotot dengan orang, hal-hal yang sebetulnya tidak perlu diributin. Gitu. Mungkin pengetahuan kita belum sampai ke situ, mungkin kita belum update pengetahuannya, sehingga pada saat orang bercerita tentang sebuah paradigma baru, sebuah pengetahuan baru, sebuah kebenaran baru, kita nggak perlu ngotot dengan apa yang kita ketahui. Gitu. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan kepada para finalis Miss Chinese Indonesia 2022. Semoga apa yang saya sharing ini dapat bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih. Oke, terima kasih Dedi. Pasti bermanfaat materinya Dedi. Karena sudah ada juga ternyata teman-teman finalis kita yang masih mau tahu lanjut nih, karena mereka masih mau nanya ke Dedi. Langsung aja Dedi, kita masuk ke sesi pertanyaan karena ada penanya kita yang pertama, ada Nicole. Silakan Nicole. Halo Dedi, terima kasih atas materinya yang telah diberikan. Saya Nicole, finalis nomor 06. Ya. Saya menanyakan, kan tadi Dedi ada bilang kalau misalnya anak-anak itu merekam kejadian apa yang orang tuanya itu lakukan. Iya. Kalau misalnya anak-anaknya itu merekam tetapi membuat anak itu jadi trauma, bagaimana solusinya untuk mengatasinya? Traumanya itu yang berjangka panjang, sampai dia gede dia masih trauma, sampai gak berani ketemu orang banyak. Terima kasih. Ya, Nicole, pertanyaannya saya kira hal yang banyak terjadi di masyarakat. Ya, jadi banyak terjadi di masyarakat di mana pada usia nikah suami istri itu berada di umur 20-an sampai 30-an. Mereka masih begitu besar dia punya energi, pikiran mereka juga belum mateng-mateng banget. Nah, pada saat itu mereka sudah punya baby, punya anak-anak. Sehingga suami istri berantem itu seolah-olah adalah hal biasa. Si suami teriak-teriakin istrinya seolah-olah adalah hal yang wajar. Si istri nunjuk-nunjuk suaminya, maki-maki seolah-olah itu adalah hal yang wajar. Nah, anak-anak kecil yang masih polos, seperti kertas putih yang masih polos, terserah kita mau nulis apa di atasnya. Begitu dia ngerekam kejadian-kejadian itu, dia akan menganggap itu adalah sebuah kewajaran. Oh, memang begitu hidupnya manusia. Mama saya juga begitu kok. Buktinya mama saya sayang saya. Gitu. Papa saya juga sayang saya. Tapi hubungan suami istri ya begitu gitu. Penuh dengan emosional, penuh dengan caci maki. Itu akan membuat anak itu trauma. Nah, kalau ada anak-anak yang trauma seperti itu, seharusnya jangan disimpan. Dia harus berani bercerita mungkin kepada psikolog, ya, cari dokter psikolog untuk dibimbing agar dia keluar dari trauma-trauma itu. Jangan disimpan berlarut-larut. Karena kalau disimpan berlarut-larut, bisa-bisa dia nggak berani nikah.
Dia nggak berani. Dia pikir, wah nanti kalau gua nikah tiap hari gua berantem gini juga. Kalau ngelihat mama gua biasa ngelempar piring, nanti gua tiap hari mecahin piring juga tuh, ngelempar sana, lempar sini gitu. Jadi itu akan membuat si anak ini jadi trauma dalam hidupnya. Sebaiknya jika menemukan hal-hal demikian pada teman-teman kita, harus ajak ke dokter. Ya, ajak ke dokter untuk konsultasi dengan psikiater. Ya, diajak ngomong, nanti mereka punya metode-metodenya bagaimana melepaskan anak ini dari trauma-trauma masa lalunya. Ya, saya kira gitu ya, Nicole. Terima kasih, Dedi. Oke. Oke, langsung aja kita lanjut ke penanya kedua, ada Nichelle. Nichelle. Halo, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya terima kasih atas pemaparan materi yang telah Dedi berikan. Tadi Dedi sudah menyebutkan bahwa kita harus mengetahui kebenaran dari orang yang tepat. Namun sebagian besar orang bertanya atau mencari tahu kebenaran dari orang yang ia percaya atau bahkan yang membuat ia nyaman. Tapi belum tentu kebenaran tersebut benar adanya. Bagaimana pendapat Dedi tentang hal tersebut? Ya, jadi kalau mau mencari kebenaran itu ya harus pada pakar-pakar sesuai dengan bidangnya. Ya, kamu kalau mau mencari kebenaran yang logika, misalnya tentang bagaimana saya harus investasi menanam saham. Terus kamu nanyanya ke supir angkot. Walaupun supir angkot itu enak diajak ngobrol. Kalau ngobrol tuh meyakinkan. Ngomongnya begitu-begitu hebat gitu. Tapi apakah kamu yakin bahwa dia adalah ahli investasi di bidang saham? Akibatnya, jangan-jangan ilmu yang dia kasihkan itu adalah ilmu yang sesat. Karena pengetahuan dia juga, dia sehari-hari supir angkot kok, gimana gitu. Tapi kalau kamu mau tanya jalan di Jakarta bagaimana ruwetnya, kamu mau tahu bagaimana memperbaiki mesin, bagaimana merawat angkot itu, mungkin tanya kepada supirnya itu benar gitu loh. Jadi kamu akan dapat pengetahuan yang sesuai dengan keahliannya dia. Nah, banyak orang mendapatkan pengetahuan sesat. Saya banyak sekali melihat orang, yang penting dia nyaman ngobrol sama si A, ngobrol sama si B, padahal kompetensi si A, si B itu nggak cocok dengan apa yang dia inginkan. Akibatnya ya dapat pengetahuan sesat. Dan ini akan bisa menyesatkan pada saat dia ingin menjalankan. Oh, si A bilang begini benar kok. Kok bisa benar? Peraturannya begini. Nggak begitu caranya. Waduh, gimana ya? Aku sudah terlanjur invest. Ya udah bodoh sendiri. Soalnya dapat pengetahuan dari orang yang salah gitu loh. Nah, hal-hal seperti itu menurut saya mesti kita siasatin dengan cara yang benar. Kita harus cerdas lah. Umur-umur seperti kalian harus cerdas. Jadi wanita-wanita tidak hanya cantik, tetapi juga punya wawasan yang bagus, yang cerdas, banyak mempergunakan otak. Ya, makanya dalam tulisan saya katakan barang siapa yang menjalankan hidupnya mempergunakan logika itu yang pakai otak lah gitu ya, pakai banyak pikiran, maka sesungguhnya orang itu sedang berjalan menuju ke tempat keberhasilan. Jadi kalau dia mau berhasil, dia harus banyak pakai logika, jangan pakai perasaan. Oh, rasanya gue ngobrol sama si A, nyaman tuh. Walaupun dia nggak punya pengetahuan, nggak apa-apa deh gue nanya dia gitu. Orang yang nggak ngerti masak, Anda tanya, gue mau bikin masakan, mau bikin gulai nih, padahal dia nggak pernah masak dan nggak punya pengetahuan. Terus Anda diajarin sama dia, kamu kalau mau bikin gulai itu begini. Habisnya 5 kali Anda bikin gulai, 5 kali gagal. Ya toh? Jadi belajarlah kepada orang sesuai dengan kompetensinya, sesuai dengan bidangnya, supaya kita bisa dapat inti yang benar, inti yang bisa lebih dapat dipertanggungjawabkan. Oke, Nichelle? Ya, terima kasih, Dedi. Ya. Oke, kita lanjut ke penanya berikutnya. Ada Joan. Silakan, Joan. Terima kasih, Dedi, untuk pemaparannya. Perkenalkan lagi, saya Joan Angelina, finalis nomor urut 11. Saya ingin bertanya, Dedi, terkadang di antara para pakar pun bisa memiliki perbedaan pendapat.
Nah, bagaimana kita bisa memilih untuk percaya ke pakar yang mana gitu, Dedi? Terima kasih sebelumnya. Ya, jadi kenapa para pakar sering berbeda pendapat? Karena parameter yang mereka pergunakan sering berbeda. Ya kan? Sekarang misalnya ukuran itu terdiri dari sentimeter sama inci. Satu pakar pendekatannya mempergunakan inci. Pasti dia mengatakan ini 12 inci. Pakar yang mempergunakan parameter mengukur pakai sentimeter, dia akan mengatakan ini sekian sentimeter. Jadi padahal sering-sering urusannya sama gitu loh. Hanya pendekatan yang mereka pergunakan, dia punya database yang mereka pergunakan, paradigma untuk mengukur sesuatu itu sering-sering berbeda. Gara-gara berbeda, mereka punya keyakinan yang berbeda. Akhirnya masing-masing ngotot dengan perbedaan itu. Padahal hasilnya adalah sama gitu loh. Nah, tentu ini tidak bisa dianggap semuanya seperti itu. Ada juga hal-hal yang kalau kita lebih maju lagi selangkah ke penelitian. Penelitian itu sekarang ada orang mengatakan dunia ini jaraknya sekian tahun kilometer dengan matahari. Itu kan berdasarkan alat ukur yang sudah diketemukan sekarang. Mereka mengukur, pada ilmuwan mengukur dengan alat itu. Mana tahu satu hari nanti ada ilmuwan lain lagi mendapatkan cara ngukur yang lain. Cara ngukur yang lain sehingga setelah diukur dengan paradigma yang baru, dengan parameter yang baru, dia akan mengatakan, enggak, yang dulu itu salah, yang benar itu ini. Nah, jadi pengetahuan itu akan berubah-ubah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Contohnya yang seperti baterai handphone lah yang saya ceritakan tadi. Itu pada saat itu kebenaran adalah bahwa kalau kamu mau ngecas baterai, baterainya harus kamu nolkan dulu. Kamu tidak pernah boleh ngecas baterai pada saat baterainya masih berisi. Nah, terus pada saat itu kebenaran adalah itu. Nggak ada kebenaran lain yang lebih hebat dari itu. Akibatnya semua orang nurut. Asal mau cas baterai, baterainya harus dinolkan dulu. Nah, oleh karena itu muncullah di pasaran menjual discharger. Discharger itu menjadi sebuah pasar. Hampir semua orang yang punya handphone pasti beli discharger untuk mendischarge dia punya baterai agar jadi nol untuk bisa dicas kembali. Fase berikut pengetahuan yang baru itu kalau baterai sudah nggak perlu dinolkan. Jadi fase berikut penemuan dari penelitian, baterai itu sudah boleh dicas tanpa harus dinolkan. Tetapi dibatasin. Pokoknya kalau kamu cas baterai maksimum 4 jam ya. Lewat 4 jam dia bisa meledak. Kenapa? Dia belum punya automatic cut off. Jadi kalau orang yang ngecas baterai sering hati-hati. Sudah sekian jam dia buru-buru cabut. Kalau enggak, handphonenya jadi panas banget. Nah, pada saat itu, itulah kebenaran. Kebenarannya ada di situ. Fase berikut, dengan penelitian-penelitian yang lebih advance lagi, bahwa di dalam handphone itu, selain tidak perlu di-discharge, baterainya kalau dicas penuh, dia otomatis cut off. Otomatis dia tidak bisa ngisi lagi, asal dia penuh. Nah, oleh karena itu, zaman sekarang nih, kalau kamu lupa nyabut casnya, itu baterainya handphone kamu tidak jadi panas karena dia sudah penuh, dia mati sendiri, dia cut off sendiri cas yang masuk ke dalam handphonenya. Nah, itulah kebenaran-kebenaran. Makanya kalau ditanya kepada anak-anak yang baru mengerti handphone sekarang, itulah pengetahuan yang benar menurut dia. Jadi gitu, kebenaran itu akan bergeser terus sesuai dengan hasil penelitian ilmu pengetahuan. Dia itu akan berkembang terus. Ya. Oke, Dedi, berarti kita harus melakukan riset sendiri untuk mengetahui saat ini perkembangan peradaban dan pengetahuan seperti apa ya, Dedi? Ya, kalau kita pengen mengetahui sesuatu, kita harus update. Kamu pengen tahu apa lagi gitu loh, kamu update lagi. Nah, tapi update-nya harus kepada orang yang punya kompetensi yang benar. Kalau kamu mau update, misalnya nih,
Sekarang teknologi pengobatan kan luar biasa tuh. Ya kamu nanyanya kepada dokter dong. Nah, ya kan? Jangan nanyanya kepada petani gitu loh. Petani yang jago dia masalah pertanian, dia nggak ngerti misalnya. Jadi jangan salah orang lah gitu. Ya, pada prinsipnya begitu. Oke, Joan? Jadi, Oke. Oke, kita lanjut ke penanya berikutnya. Ada Mulan. Silakan Mulan. Kak. Halo Dedi. Iya. Izin bertanya ya Dedi. Tadi Dedi bilang kebenaran sebatas pengetahuan. Tapi bagaimana jika kita pasti ada berbeda pendapat ya dengan orang lain. Tapi bagaimana jika kita merasa kayaknya kita yang benar deh. Kita merasa ini A, tapi kebanyakan orang itu merasa itu B. Apakah kita perlu bersuara atau diam saja menunggu waktu yang membuktikan? Itu pertanyaan pertama saya. Dan ada satu lagi, jadi ini kan hari terakhir virtual karantina ya. Pengen tanya kita teman-teman kita semua ini kan masih ada waktu untuk ke grand final. Kalau menurut Dedi, kita ini masih perlu persiapkan apa atau ada yang perlu ditingkatkan nggak ya untuk persiapannya? Terima kasih, Dedi. Oke. Pertanyaan pertama tadi, kalau menurut saya, kita tinggal melihat kepentingan apa saja. Kalau kepentingan itu tidak terlalu urgent, kita ngapain gitu loh, ngerusak hubungan dengan seseorang yang menganggap sesuatu yang benar, terus kita ngotot bahwa itu nggak benar gitu. Ngapain gitu? Nggak ada untungnya kan. Jadi kalau menurut saya, kalau saya sih, saya nggak tahu, setiap orang pasti punya perilaku yang berbeda-beda, punya sifat yang berbeda-beda. Kalau saya sih nggak mau berdebat. Kalau saya mengatakan, oh ini loh yang benar tuh gini. Terus dia ngotot dengan kebenaran masa lalu dia. Ngotot-ngotot, enggak yang benar itu ini. Ya sudah, saya diam aja. Untuk apa saya ini? Begitu juga sebaliknya. Bisa-bisa saya punya pengetahuan sudah tertinggal. Tahu-tahu saya menemukan seseorang yang punya pengetahuan lebih advance dari saya. Nah, untuk apa saya ngotot? Enggak dong. Yang benar itu dari dulu tuh begini gitu. Terus dia bilang, enggak, sekarang itu yang benar ini. Terus apakah saya harus merusak hubungan saya dengan dia dengan berdebat kusir begitu? Karena dasar input yang didapat itu berbeda. Dia mendapat input bisa saja yang lebih advance dari saya. Saya belum dapat. Nah, kamu tahu nggak, saya banyak hal yang terutama mengenai anak-anak milenial, saya justru tanya kepada cucu saya. Sering hal-hal tertentu saya tanya kepada cucu saya. Jawaban mereka itu sering-sering mengagetkan saya. Banyak hal yang mengagetkan. Oh, ternyata pengetahuan cucu saya sudah sampai ke sini gitu loh. Saya aja belum tahu. Akhirnya saya coba mencari tahu. Oh, benar. Sekarang dunia ini sudah sampai ke situ. Jadi jangan kita meremehkan, oh itu anak kecil, jangan didengerin. Nah, kita kan sering dengerin orang bilang gitu kan, anak kecil jangan didengerin. Ya, kadang-kadang anak kecil tuh justru ngomongnya karena dia nggak punya beban. Dia nggak punya beban, apa yang dia tangkap, itulah kebenaran menurut dia. Jadi dia cerita mungkin sesuatu yang kita belum tahu. Jadi nggak usahlah berdebat-debat yang akan merusak hubungan, kalau menurut saya sih. Terus kita juga jangan malu belajar kepada orang yang lebih muda. Kita juga jangan malu belajar kepada orang yang lebih tahu dari kita. Karena bagaimanapun namanya manusia ada lebih dan kurangnya. Kadang-kadang kita belum dapat update, ada orang yang sudah lebih dulu dapat update dari kita. Itu harus kita apresiasi, harus kita hargain gitu. Ya. Yang kedua, saya pikir kalau pertanyaan mengenai apa yang harus diupdate, saya berpikir begini, kalau Anda berbicara mengenai Miss Chinese Indonesia. Miss Chinese Indonesia ini tujuan kita adalah bagaimana memberikan pengetahuan-pengetahuan budaya kepada semua orang-orang Tionghoa. Karena budaya Tionghoa kita banyak yang sudah tidak berjalan dengan baik. Ya, banyak budaya sudah tidak dijalankan oleh generasi-generasi anak-anak muda.
Jadi sudah lama ditinggal. Padahal budaya Indonesia itu, ya, kalau kita lihat budaya Jawa misalnya, itu mirip banget loh dengan budaya orang Tionghoa gitu. Nah, ini harusnya bisa saling mengisi, harus bisa saling mengisi, dan kita akan sayang banget kalau kita melupakan itu semua. Saya berharap anak-anak Tionghoa di Indonesia itu bisa saling belajar, melihat budaya dari suku Jawa, suku Sunda, suku Batak gitu loh. Kita saling belajar, saling menghargai, sehingga kekompakan kita, kebersamaan kita sebagai anak bangsa di dalam NKRI itu lebih terajut dengan toleransi yang lebih tinggi. Jadi kita jangan sampai kita merasa budaya kita lebih tinggi dari mereka, terus kita tidak menghargai mereka. Itu tidak boleh terjadi. Jadi kita justru pelajarin budaya mereka supaya kita lebih menghargai mereka. Sebaliknya, jangan sampai kita sendiri tidak tahu dengan budaya kita. Jadi budaya suku Tionghoa ini harus dipelajarin dengan baik. Kenapa? Karena pada saat Anda bertanding ke luar negeri, Anda duduk semeja aja deh dengan koleha-koleha Anda di luar negeri misalnya. Anda salah pegang sumpit saja, mereka sudah bisa menilai bahwa anak ini tidak pernah mendapat proses pengetahuan tentang budaya memegang sumpit pada saat makan. Ya kan? Nah, ini hal-hal demikian itu kelihatannya kecil. Tapi disitulah harga diri kita diletakkan. Orang bisa ngelihat, ini anak masih bisa dipercaya apa enggak? Masih bisa menjunjung tinggi budaya dia sendiri apa tidak? Atau sudah dia lupakan? Atau bahkan dia nabrak-nabrak budayanya. Kemarin saya ada sharing satu yang mengenai sumpit ya. Nah, saya pikir kalian bisa cari pengetahuan-pengetahuan seperti itu untuk memperdalam pengetahuan kalian. Terus yang kedua, bahwa Indonesia dengan Tiongkok itu hubungannya akan semakin erat karena kita sesama di Asia. Kita sesama di Asia, hubungannya akan semakin erat dan kerjasama semakin intens. Tidak bisa dihindarin, kita suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, mau atau tidak mau, pasar barang Tiongkok itu akan merajalela ke seluruh dunia. Ya, jadi bukan hanya ke Indonesia loh, ke seluruh dunia. Nah, orang yang hampir 1,5 miliar saat ini, itu akan berdagang pergi ke seluruh dunia. Terus kalau kita sebagai orang Tionghoa, kita tidak belajar bahasa Mandarin, menurut saya kita akan merugikan diri kita sendiri. Ya. Jadi kita sudah secara ekonomi, secara pengaruh, kita sudah dipengaruhin oleh Barat sekian lama, ya, mungkin ratusan tahun, 350 tahun dijajah oleh Belanda. Setelah itu secara ekonomi kita lebih condong ke Eropa dan Amerika. Akibatnya orang-orang merasa bahasa Inggris itu adalah bahasa kedua. Bahkan banyak masyarakat, anak-anak lebih bisa bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Menurut saya itu adalah suatu kesalahan yang sangat besar, menurut saya. Jadi penguasaan kita ini negara besar. Indonesia ini negara nomor 4 terbesar di dunia. Pertama-tama yang harus kita pelajarin itu adalah bahasa Indonesia. Kita harus bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Setelah itu, sebagai masyarakat yang bagian dari sosialisasi seluruh dunia, kita kan akan berinteraksi dengan seluruh dunia nih. Kalau kita bisa bahasa Inggris, bagus. Kita bisa bahasa Korea, bagus. Kita mau belajarin bahasa Jepang, bagus. Ya, jadi nggak masalah kita mau belajar bahasa apapun. Hanya saya menganjurkan buat orang Tionghoa, ayo mari belajar bahasa Tionghoa. Jangan sampai ditanya marga pun nggak tahu gitu. Ya, jadi
sebagai anak Tionghoa harus ngerti. Saya punya marga ini, nama saya ini, terus harus bisa sedikit lah bahasa Mandarin. Syukur-syukur ada yang sudah bisa banyak gitu. Itu punya nilai lebih pada saat Anda masuk ke pasar, pada saat Anda masuk ke globalisasi, berinteraksi. Nah, karena nantinya Anda perhatikan, nantinya Anda beli semua produk yang ada di seluruh dunia ini, apapun Anda beli, di dalam buku manualnya pasti ada bahasa Mandarin. Nah, kalau nggak percaya Anda beli iPhone. iPhone itu Amerika punya brand. Anda buka dia punya buku manual. Ada nggak bahasa Mandarin? Pasti ada bahasa Mandarin. Kenapa? Pasarnya itu 1,5 miliar orang. Pasarnya 1,5 miliar orang. Dari hampir 8 miliar orang di seluruh dunia ini. Sekarang 7,8 atau berapalah, hampir 8 miliar orang seluruh dunia ini. Dia 1,5 miliar. Jadi dia adalah pangsa pasar yang sangat-sangat besar yang dilirik oleh semua produk. Makanya produk apapun yang dibikin di dunia ini pasti ada keterangan-keterangannya dalam bahasa Mandarin. Jadi kalau kita sebagai orang Tionghoa kita nggak bisa bahasa Mandarin, ya kita merugikan diri kita sendiri. Jadi ayo belajar, ya. Oke. Mulan, terima cukup kasih ya? banyak, Dedi. Iya, Iya. cukup, Dedi. Oke. Oke, kita lanjut ke penanya berikutnya. Ada Michelle Tan. Silakan Michelle. Baik, terima kasih Dedi atas pemaparannya. Tadi Dedi sempat bahas juga tentang kebenaran. Nah, Michelle pengen tanya, bagaimana menyelaraskan kebenaran itu dengan budaya? Misalnya nih, ada sio macan di tahun 2022 atau sio harimau, ada yang bilang itu bakal sial kalau misalnya ngadep ke arah utara. Nah, kan tapi ada juga yang logika yang bertentangan. Itu bagaimana cara untuk menyesuaikannya, Dedi? Terima kasih. Oke. Kalau kita lihat itu adalah sebuah kebudayaan ya. Kita bicara masalah sio apa, kita bicara soal feng shui, kita bicara soal kuamia, ya kan? Apapun yang kita bicarakan, kalau kita masuk ke ranah itu ranahnya adalah ranah kebudayaan. Jadi kalau kita bicara kebudayaan, kita tuh bicara keyakinan. Anda yakin nggak? Karena kebudayaan itu tidak bisa Anda paksakan dengan penjelasan secara ilmiah. Agak susah dipaksakan. Karena dia bukan kayak ilmu pasti. Tapi kalau kita lihat, sekarang bule-bule, ada nggak orang kaya di dunia ini bule? Banyak kan? Elon Musk kan orang bule kan? Dia supaya kaya pakai feng shui nggak? Pakai hitung-hitungan kantornya ngadep ke utara atau selatan nggak? Enggak kan? Jadi sebenarnya kalau kita lihat feng shui atau melihat budaya itu ada akarnya. Akarnya katanya adalah dari kebaikan kita. Jadi taute. Jadi orang itu dilihat bagaimana perilakunya. Kalau perilakunya baik, maka nasibnya akan jadi baik. Tapi kalau perilakunya jelek, sebagus-bagus nasibnya, tetap aja dia akan jelek. Gitu. Jadi jangan sampai kita berpikir, oh kalau saya kuamia itu mengatakan saya ini anak yang bakal jadi kaya raya. Terus gara-gara itu kita malas belajar, kita malas kerja. Yakin deh nggak bakal jadi kaya raya. Nah, jadi jangan sampai kita percaya tapi terus tidak pakai logika. Balik lagi ngomongan saya tadi, ya, pergunakanlah logika kita. Kalau kita lihat feng shui itu memang ada hitung-hitungannya. Dia bisa diterjemahkan secara ilmiah, gitu. Kenapa rumah ngadap ke selatan lebih bagus, misalnya daripada ngadap ke barat, gitu loh. Ya, karena ngadap ke barat itu pasti panas, kan? Pasti panas, gitu loh. Terus begitu ketemu orang yang lahirnya membawa api, ya, membawa api yang membara, ya jadi panas ketemu panas di rumah tiap hari marah-marah aja gitu loh. Jadi ada logika-logikanya. Tetapi balik lagi, kamu yakin nggak? Buktinya orang yang tidak yakin baik-baik aja tuh. Ya. Tapi kalau kamu yakin, ya turutin juga tidak merugikan gitu loh.
juga tidak merugikan. Jadi saya lihat budaya itu bagus kita pelajarin, cuman jangan sampai kita pelajarin dengan radikal lah, jangan radikal. Karena apapun balik lagi ke diri kita. Kalau kita jadi orang baik, guru Feng Shui mana aja mengatakan Feng Shui kamu bagus. Rumah mau ngadep kemana aja pasti bagus. Kenapa? Karena kamu memang orang baik. Orang yang selalu berbuat kebaikan. Ya. Kalau percaya ya dengan ajaran Tiongkok yang sudah 7.000 tahun ya mengenai budaya Tiongkok, itu mengatakan kalau kita selalu berbuat kebaikan, maka Tuhan akan melindungi kita, akan membalasnya. Ya, kalau zaman dulu mereka masih belum mengenal Tuhan, mungkin 7.000 tahun yang lalu mereka mengatakan Tian itu langit gitu loh. Jadi apapun yang kita perbuat, langit melihatnya. Ya, kita berbuat baik, nanti langit akan memberikan balasan baik juga kepada kita. Gitu. Nah, simpelnya seperti itu. Jadi kuncinya ada di dalam diri kita. Jangan sampai kita percaya kita bakal jadi orang kaya, terus kita tidur aja, kita berharap harta itu jatuh dari langit. Gitu. Itu nggak akan terjadi. Oke, Michelle? Terima kasih, Dedi. Oke. Oke, luar biasa sekali Dedi atas jawaban dan materi-materinya. Nampaknya teman-teman kita masih ada yang antusias untuk bertanya, tapi sayang sekali nih teman-teman, waktu kita udah habis sampai di sini. Jadi nanti kalau teman-teman finalis masih ada yang ingin bertanya seputar materi ini sama Dedi, boleh di chat langsung lewat WhatsApp atau lewat DM Instagram mungkin, atau mungkin ada juga yang mau email Dedi juga silahkan ya teman-teman ya. Nanti Dedi akan dengan senang hati pasti akan dijawab begitu. Nah Dedi, sebelum kita berpisah secara virtual, izin Dedi kita untuk mengabadikan momen ini bersama-sama dengan cara berfoto ya Dedi ya. Yuk teman-teman langsung rapi-rapi rambutnya, siapkan senyum terbaik. Kemarin diajarin oleh Ibu Desi senyum yang merkah itu gimana? Diajarin Ibu Santi gimana pasang pensil ya? Iya. Pulpen. Oke, iya. Pasang pulpen. Nah, ayo. Boleh tuh. Diambil dulu pulpennya. Oke. Ya teman-teman, kita senyum, berikan senyum terbaik kalian. Kita akan berfoto dalam 1, 2, 3. Satu kali lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Dedi, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi Dedi. Oke, terima kasih. Makasih semuanya finalis, terus hostnya hari ini cantik banget. Terima kasih Dedi. Coba kalau kamu pakai cantik begini terus, pasti banyak job. Pasti jobnya datang dari semua stasiun TV itu. Ya. Siap Dedi, nanti Nika setiap hari mau cari baju kayak gini lagi deh, biar siapa tahu muka Nika ada di TV di mana-mana, muka Nika terus ya Dedi ya. Iya. Oke, siap Dedi, ini kecatat. Oke, terima kasih semuanya. Oke. Nah, sahabat Eljon dan Pageant Lovers dimanapun Anda berada, itu dia tadi sesi kita bersama-sama dengan Ketua Umum Yayasan Eljon Indonesia, Bapak Martinus Joni Sugiarto, atau yang akrab kita sapa dengan panggilan Dedi. Nah, tapi jangan lupa untuk terus saksikan karantina virtual Miss Chinese Indonesia 2022, karena kita akan kembali untuk mendengarkan materi yang gak kalah serunya dan gak kalah menginspirasi dari materi-materi sebelumnya pastinya. Maka dari itu tetap saksikan karantina virtual hari kelima Miss Chinese Indonesia 2022 bersama saya Yuni Keswandi, Putri Bumi Indonesia 2021, hanya di Eljon TV. Si Patrick dan Tuan Krab lagi tamasya. Diklik subscribe-nya ya.